Kamu pikir kamu baru saja membeli rumah, padahal kamu baru saja beli beban hidup selama 20 tahun. Selamat datang di dunia KPR, kredit yang katanya bikin kamu mapan, tapi diam-diam menjerat hidupmu secara pelan-pelan. Banyak orang mengira KPR itu jalan ninja menuju kemerdekaan tempat tinggal. Padahal bisa jadi itu tiket emas menuju perbudakan modern tanpa rantai, tapi ada ikatan setiap tanggal 1. Kita tumbuh dengan narasi yaitu sukses sama dengan punya rumah sendiri. Dari kecil dikasih mimpi, yaitu nanti kamu kerja, nikah, punya anak, dan ya cicil rumah. Iklan developer manis banget. Bahasa marketingnya elegan, yaitu cicilan ringan, DP minim, bunga flat, lokasi strategis, free kanopi, free smart lock. Tapi mereka jarang bilang, selamat datang, Anda akan terikat selama 240 bulan ke depan. Kamu menabung bertahun-tahun buat DP 10%. Harga rumah 600 juta. DP 60 juta. Lalu kamu pikir, aman, tinggal cicil. Tapi yang kamu nggak lihat, total bayar akhirnya bisa menyentuh 1,2 miliar lebih. Semua orang fokus ke DP, bukan ke total bayar. Semua orang mikir, yang penting cicilan masuk gaji. Tapi gak sadar, itu bikin kamu jadi mesin cicil. Hidup kayak treadmill, lari keras, tapi gak maju-maju. Sekarang mari kita bongkar hitungannya. Ini bukan teori, ini kenyataan. Simulasinya seperti ini. Harga rumah 600 juta. DP 10%-nya adalah 60 juta. Sisa pinjaman 540 juta. Dengan tenor 20 tahun yaitu 240 bulan. Dengan bunga flat 8%. Cicilan per bulannya sekitar 5.400.000 rupiah. Total bayar 5.400.000 dikali 240 bulan. Sama dengan 1.296 juta. Kamu bayar lebih dari 2 kali lipat harga rumah. Dan rumah itu pun belum tentu kamu miliki sampai lunas. Kamu pikir bunga flat itu nyaman. Kenyataannya, flat itu ilusi. Yang naik bukan bunganya, tapi beban mentalmu setiap bulan. Karena cicilan nggak turun-turun. Tapi kebutuhan lain semakin menaik. Dan jangan lupa, biaya notaris, biaya provisi bank, asuransi jiwa dan properti, pajak properti, biaya renovasi, biaya perawatan setiap bulannya. Semua itu ngikutin kamu selama 20 tahun. KPR itu kayak kalung besi yang dikasih pita. Kelihatan elegan, padahal memberatkan langkah kamu setiap bulan. Begitu kamu teken akad KPR, kamu bilang, mulai hari ini aku kerja buat bayar rumah. Bukan buat mimpi, bukan buat keluarga, tapi buat tagihan. Coba kamu hitung, kalau kamu dapat gaji 10 juta, lalu 5 juta langsung ke cicilan, kamu hidup separuh nafas. Dan yang serem, setelah 3 bulan bayar, bank bisa nyita rumah kamu. Gak peduli, udah bayar setengah atau hampir lunas. Bayangin, kalau 5 juta per bulan itu kamu investasikan ke reksadana indeks dengan return 12% per tahun. Hasilnya setelah 20 tahun sekitar 3,2 miliar rupiah.
Tapi kamu malah beli rumah yang naiknya menjadi 1,2 M sambil bayar biaya bunga gila-gilaan. Rumah itu bukan aset kalau nggak menghasilkan cash flow. Kalau kamu tinggalin, itu menjadi liabilitas. Itu adalah mesin penghisap uang. Akhirnya, kamu dapat rumah yang 20 tahun kamu impikan. Tapi, kondisi sudah capek. Anak sudah kuliah, dan kamu sudah nggak kuat bayar listrik. Nggak semua KPR itu jebakan. Tapi, KPR tanpa strategi itu penjara. Solusinya, jangan ambil KPR kalau income kamu belum stabil minimal 3 tahun. Pastikan kamu punya dana darurat 6 hingga 12 bulan. Cicilan maksimal 30% dari penghasilan. Pilih bunga efektif, bukan bunga flat. Punya strategi pelunasan dipercepat. Selalu simpan emergency fund khusus untuk KPR. Dan ingat, kadang ngontrak sambil investasi itu lebih waras daripada beli rumah dengan beban 20 tahun. Lebih baik kamu punya pilihan daripada kamu terpaksa bayar demi status yang semu. Rumah bukan soal tembok dan genteng. Rumah itu soal rasa aman. Dan nggak ada rasa aman kalau kamu setiap malam mikirin cicilan. Kalau kamu setuju, tulis di kolom komentar. Aku nggak mau hidup buat bayar cicilan terus. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang lagi galau soal beli rumah. Buka pikiran mereka sebelum terlambat. Dan subscribe channel ini buat konten finansial yang tajam, jujur, dan gak basa-basi. Karena uangmu adalah masa depanmu.